Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad di setiap Kamis malam Jumat pekan pertama, kedua, keempat, dan kelima. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga dengan wasilah kitab ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah mengupas tentang 3 pembahasan ilmu syar'i, yaitu ilmu jenis yang pertama, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah beserta perbuatan-perbuatannya. Sehingga tidak heran para ulama Ahlus Sunnah dari dahulu sampai sekarang tidak melewatkan kesempatan melainkan mereka menulis kitab-kitab yang di dalamnya dibahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Karena inilah ilmu yang paling asraf, ilmu yang paling mulia. Kemudian jenis ilmu syar'i yang kedua, al-ilmu bidinillahi, ilmu yang membahas perintah-perintah dan larangan-larangan yang disyariatkan oleh Allah melalui kitabnya dan melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis ilmu syar'i yang ketiga, al-ilmu bil jazai, yaitu ilmu tentang balasan-balasan. Ai jazaa'ul mu'minina al-muwahhidina fil jannah, balasan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid di surga nanti. Wa ma a'addallahu lahum minal karamati, dan kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk mereka. Fatu'minu bima akhbarallahu bihi min jaza'il muwahhidina yaumal qiyamati wa bil yaumil akhir. Maka engkau wajib beriman kepada apa saja yang Allah kabarkan tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertauhid di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti.
wa ma fihi minal ba'tsi wal jaza'i wal hisabi, yang mana hari kiamat itu di dalamnya ada serangkaian peristiwa, di antaranya dimulai dari bangkit dari tanah, dari kuburan, dan manusia yang paling mulia yang pertama kali keluar dari kuburannya adalah Rasulullah SAW. Balasan dan hisab, perhitungan amal, wal hasyri, terjadinya peristiwa mengumpulkan manusia di padang mahsyar yang di atas tanah yang datar, ya, tidak miring, datar. Wal haudi, kemudian melewati telaga Nabi. Telaga inilah yang membedakan ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Siapa yang wafat dalam keadaan telah bertobat dari kebid'ahan-kebid'ahan, maka ia akan diberikan pintu masuk ke dalam telaga Nabi. Adapun orang-orang yang ngeyel, yang tidak mau tobat, sudah diingatkan dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara apapun sudah dijelaskan, masih tetap ngeyel, bertahan dengan kebid'ahannya, maka orang-orang yang seperti ini orang-orang yang akan terusir. Bahkan Rasulullah murka kepada mereka setelah diberitahu oleh malaikat yang bertugas berada di pintu masuk telaga. Wal mizani, adanya timbangan, ditimbang amalannya beserta jasadnya. Ada 2 daun timbangan. Wasirati, adanya penyeberangan, melewati, melintasi jembatan. Wal jannati wan nari, kemudian setelah melewati jembatan akan terpisah ahli surga dan ahli nar. Wa ma'adallahu lil muttaqina minal karamati, dan kemuliaan yang Allah sediakan, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa tamatta'i bin nadhari ila wajhihil karimi, Allah telah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa, setelah dia masuk ke dalam surga, dia akan menikmati indahnya memandang wajahnya Allah sebagai kenikmatan yang paling tinggi, lebih nikmat dari surga dan isinya dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga. Memandang Allah itu jauh lebih nikmat dan terbalaskan semua rasa penasaran kita sewaktu hidup di dunia, yang mana kita diuji untuk beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penasaran itu akan terbalaskan. Maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat zat yang maha indah. Wa jazaa'ul kuffari wa ma a'addahu lahum lil usati minan nar, demikian juga adanya balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang dosanya jauh lebih besar dari amal kebaikannya. Lil usati, ya, orang-orang ahli maksiat yang belum bersih dari kotoran dosa-dosanya. Wa bi'sal qarari, seburuk-buruk tempat kembali.
Fahadhihi aqsamul ulumi syar'iyyati, inilah pembagian ilmu syar'i yang dijelaskan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Wa ma ada dzalika fa innaha ulumun dunyawiyatun. Selain 3 jenis ilmu syar'i tadi, maka masuk ke dalam ilmu-ilmu dunia, ka ilmi tibbi, seperti ilmu kedokteran, ilmu dunia, ya. Ilmu falaki, ilmu astronomi, memperkirakan kapan terjadinya gerhana matahari dan bulan, menentukan kalender tunggal hijriah, ya, kalender global tunggal hijriah. Wa ilmi tabi'ati, ilmu fisika. Wa ilmi ziraati, ilmu agronomi. Wa ilmi soidalati, ilmu farmasi. Wa kadzalika sa'iril ulum, dan ilmu-ilmu duniawi lainnya, ka ilmil idarati, ilmu manajemen, ilmi sabakati, ilmu tentang teknik pemipaan, ya. Ilmi nijarati, ilmu keteknikan, ya. Ilmi hidadati, ilmu tentang logam-logam besi. Ila ghairi dzalika minal ulum fa hadhihi al ulumu dunyawiyatu fardun kifayatun. Ilmu-ilmu dunia itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menguasai, maka yang lainnya tidak berdosa, karena memang kita hidup di dunia memerlukan ilmu-ilmu duniawi. Ya, kalau semuanya tidak ada yang mau masuk kedokteran, nanti dokter kandungan diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Jadi masalah nanti, ya kan? Dokter kandungan, dokter anak, dokter bedah, ya. Demikian juga keahlian di bidang yang lainnya, di bidang farmasi, di bidang, ya, keteknikan dan seterusnya. Idza ahsanal insanu niyata falahu ajrun walahu sawabun, wa in qasuda ad-dunya fala ba'sa fahiya ulumun dunyawiyatun. Seorang bisa memperbagus atau memperindah niatnya, dia mempelajari ilmu dunia memang untuk mendapatkan dunia, maka ini enggak ada masalah, ya, fala ba'sa. Fayata'allamu at-tiba aw handasata aw soidalata awil falaka wa riyadata hatta ya'isa wa yakuna lahu hirfatan, ya. Jadi seseorang itu belajar ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, keteknikan, ilmu farmasi, ilmu astronomi, ilmu tentang olahraga dan seterusnya, sehingga dia bisa memiliki skill. Fata'allama hadhihi al-uluma lid-dunya la ba'sa bih. Jadi tidak ada masalah kita mempelajari ilmu dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak berdosa, ya. Wa idza hasunat an-niyatu wa qasada bidzalika al-maksaba asy-syar'iyyah fa khairun, ya. Dia mempelajari ilmu dunia untuk mendapatkan penghasilan yang halal, ya, maka ini adalah kebaikan, supaya tidak mengemis kepada orang lain, supaya bisa mencari nafkah, supaya bisa bersedekah minimal untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, ya.
dan juga untuk kaum muslimin, ya, bisa memberikan infak kepada mereka. Wa injida ala dzalika bin niyyati igna'il muslimina 'anil hajati ila ghairihi minal kuffar fasahibu hadhihi niyyati ma'jurun. Apabila niatnya tadi mempelajari ilmu dunia untuk mendapatkan penghasilan yang halal, itu juga termasuk khair, kebaikan. Apabila niatnya ditambah dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin agar tidak bergantung dengan orang-orang kufar, maka niatnya bertambah pula pahalanya. Ya, misalnya dia masuk fakultas kedokteran, semenjak hari pertama registrasi, di dalam hatinya dia tanamkan, saya belajar kedokteran mulai hari pertama registrasi, niat saya untuk mengisi dokter muslim agar kaum muslimin bisa saya bantu, agar mereka tidak lari kepada orang-orang kafir. Syukur-syukur saya bisa membantu kaum muslimin yang lemah dalam finansialnya, dalam ekonominya. Kan ada tuh di Jogja ya, seorang dokter wanita membuka praktek gratis, ya. Amal ilmu asy-syar'i fala yazuzu an ta'allamahu li ajli dunya. Adapun ilmu syar'i, ilmu agama Islam, tidak diperbolehkan niat belajar untuk mendapatkan dunia. Ya. Jadi ini untuk mengimbangi orang-orang yang salah niat, untuk diluruskan. Hendaknya dia mengingat keutamaan yang sangat besar orang yang mempelajari ilmu agama Islam kemudian mengajarkannya kepada orang lain, maka dia nanti di hari kiamat masuk kelompok yang mana? As-Siddiqin, yang kedudukannya dekat dengan para nabi dan para rasul. Itu saja motivasinya. Niatnya sudah dijelaskan di pekan yang lalu. Li'anna hadhihi ulumul akhirati fa ulumu syari'ati tuta'allamu lillah. Ilmu tentang akhirat, ilmu tentang syariat, ilmu tentang agama Islam dipelajari murni lillahi. Niat karena Allah, wa yuta'abbadu lillahi biha. Niat dalam rangka untuk ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi kita duduk di majelis ilmu, hakikatnya sedang beribadah kepada Allah. Wa man ta'allamahu li ajli dunya, barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Islam, tujuannya untuk mendapatkan dunia. Di sini tidak ada unsur kezaliman, menzalimi manusia untuk memperkaya diri. Fa'alaihil wa'idu asyadidu, dia mendapatkan ancaman yang sangat keras. Ya. Apalagi mempelajari ilmu agama Islam untuk mengacak-ngacak Islam, tentu lebih keras lagi ancamannya. Fil hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati." Barang siapa mempelajari ilmu agama Islam
yang seharusnya diniatkan untuk mengharapkan wajahnya Allah, tetapi dia niatkan untuk mendapatkan bagian dunia dan keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Jangankan masuk, baunya saja tidak bisa mencium. Ya. Li'annahu qasada bihadhihi ibadati dunya wa khutamuha. Karena dia meniatkan mempelajari ilmu agama untuk kepentingan dunia. Nah, itu ancamannya sangat keras. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Boleh jadi orang-orang yang dia dipermudah di awal-awal belajar sampai ke luar negeri umpamanya, sampai mendapatkan PhD, doktor, lalu kemudian setelah kembali ke tanah air kok menyimpang, bisa jadi niatnya dulu tidak lurus, niatnya tidak diperbaiki sampai dia lurus. Jadi niat itu sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan. Ya. Bukan hanya laki-laki, demikian juga para perempuan. Ya. Dulunya dia sangat bersemangat ya mengamalkan sunnah. Wallahu ta'alam, boleh jadi karena niatnya tidak lurus, ya sekarang sudah melepas seluruh jilbabnya, bahkan beraktivitas di lokasi kebugaran menggunakan apa namanya itu, ya baju apa namanya yang ketat sekali itu, ya namanya apa saya lupa namanya, ya terbuka semua auratnya, ya. Ada yang seperti itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabihil azim. Dan Allah juga sebutkan dalam surat Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan balasan penuh atas amalan-amalan mereka dan sama sekali tidak akan dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Karena mereka semata-mata mengharapkan dunia dan perhiasannya, mereka adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus pahala-pahala dari amalan yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang sudah mereka kerjakan. Fa farqu bainal ulumil akhirati wa ulumid dunya. Inilah perbedaan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ya. Niat yang salah akibatnya apa? Fatal. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke matan kitab, dimulai dari sanadu risalati ilal imami Ahmad. Kitab ini kitab yang bersanad, bersambung dari penulis pertama Imam Ahmad bin Hanbal sampai yang terakhir yang meriwayatkan kitab ini. Ya, pertama dari Imam Abu Al-Mudhaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani.
beliau mendapatkan sanad dari Syekh Abu Abdillah Yahya ibnu Abil Hasan bin Al-Banna, kemudian mendapatkan sanad dari yang sebelumnya Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Banna, dan seterusnya sampai dengan Abdus ibnu Malik Al-Attar. Ya, Abdus ibnu Malik Al-Attar mendapatkan sanad dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi kitab ini kitab bersanad. Kemudian beliau mulai dengan kalimat yang pertama, Al-Imam Ahmad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul husumati wal julusi ma ashabil ahwa wa tarkul mira'i wal jidali wal husumati fiddin. Pokok-pokok sunnah menurut kami di sini mewakili jamaah ulama tabi'ut tabi'in, ya, Imam Ahmad termasuk tabi'ut tabi'in, ya. Demikian juga bersambung kepada pemahaman tabi'in dan para sahabat. Usul sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang kuat dengan yang ada pada para sahabat Rasulullah, mencontoh mereka, meninggalkan semua kebid'ahan, setiap bid'ah itu sesat, meninggalkan perdebatan, meninggalkan duduk bersama ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, meninggalkan duduk bersama ahli bid'ah, meninggalkan debat kusir tentang agama. Ini adalah pokok-pokok sunnah pertama. Jadi hukum berdebat di dalam agama itu hukum asalnya haram. Ya. Debat dengan diskusi itu berbeda. Diskusi itu cenderung ke arah positif. Orang ingin mencari kebenaran, minta penjelasan. Ya. Adapun debat itu biasanya cenderung kepada hal yang negatif, inginnya menjatuhkan lawan, ya. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, al-usulu, usul terjemahnya pokok-pokok, ya, itu berasal dari jam'u aslin, bentuk jamak dari kata tunggalnya asal. Apa itu asal? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Asal itu terjemahnya adalah landasan, tempat berpijak segala sesuatu yang ada di atasnya. Kalau bangunan itu pondasi, kalau pohon apa kira-kira? Akar. Ya, bangunan tanpa pondasi sia-sia, roboh pasti. Demikian juga tanaman tanpa akar tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Fal usulul lati tumbana alaihi sunan, di atasnya sunnah-sunnah, di atas sunnah-sunnah. Hiya kama yaqulu al-Imam Ahmad, hadhihi usulu sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami yaitu berpegang teguh dengan yang ada pada sahabat Rasul, mencontoh mereka dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Ya. Fas-sahabatu ridwanullah alaihim, para sahabat semoga Allah meridhai mereka semuanya, hum afdhalun nasi, mereka adalah manusia yang paling afdal, yang paling utama. Lakana, tidak ada sebelumnya, wala yakunu, dan tidak akan ada lagi berikutnya. Limited edition, ya, edisi khusus, ya, tidak ada sebelumnya
dan tidak pernah akan lagi ada seperti mereka. Ya. Wala yakunu mislahum. Was-sahabatu jam'u sahabiyyin. Sahabat itu sebenarnya kata yang jamak, tunggalnya sahabi. Ya, sahabi. Itulah bahasa Indonesia banyak yang salah penempatan. Ulama itu sebetulnya maknanya para ulama. Ada seorang ulama itu keliru. Ada seorang alim itu benar. Sahabi Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab itu benar. Sahabat yang bernama itu kurang pas sebenarnya. Jadi sahabat itu maknanya jamak. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudah dimaklumi. Ya. Jadi bentuk tunggalnya sahabi, bentuk jamaknya sahabat. Ya. Sahabat itu jamak. Apa itu makna sahabi? Kalau dalam bahasa Indonesia, apa itu arti sahabat? Jadi sahabat itu bisa bermakna teman, kawan, itu secara bahasa. Itu kawan saya, itu teman saya, itu bahasa. Tetapi secara istilah syar'i, sahabat itu maknanya man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan walau lahdatan wa mata 'alal islami. Sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, walaupun bertemunya sesaat, walaupun sekali, ya. Dan mati dalam keadaan Islam, itulah namanya sahabat. Ya. Hada asahu ma qila fi ta'rifi sahabi. Inilah pengertian yang paling sempurna, yang paling lengkap. Karena ada makna sahabat adalah man ra'an nabiyya, orang yang melihat Nabi. Ini benar, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena ada di antara sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi tapi tidak melihat karena kondisi matanya buta. Sehingga lebih lengkap barang siapa yang laqiya itu maknanya bertemu walaupun tidak melihat. Wa dzalika liyashmula al-ummiyah, sehingga di antara mereka yang kondisinya buta termasuk sahabat juga. Dia hanya mendengar suara Nabi, bertemu dengan Nabi, mendengar suaranya tetapi tidak melihat. Di antaranya ka Abdillahi ibni Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ada orang itu disandarkan bukan kepada bapaknya karena mungkin sudah terlanjur terkenal. Ya, seperti misalnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu nama neneknya. Karena sudah terlanjur terkenal, ya sudah, ya nggak masalah. Ya. Ini juga sama, Abdullah bin Ummi Maktum. Ummi Maktum itu ibunya. Ya. Fa innahu laqiyan nabiyya walakinnahu lam yarahu li'annahu a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum berjumpa dengan Nabi dalam kondisi tidak melihatnya karena buta. Fa huwa sahabiyun, maka tetap disebut sahabat. Ya. Jadi ungkapan laqiya itu lebih lengkap daripada ro'a. Laqiya itu bertemu, berjumpa, ro'a itu melihat. Wa yasmanu dzalika sigoros sahabati wa atfalihim alladzina hannakahum an-nabiyyu fahum sahabat. Demikian juga definisi atau pengertian sahabat mencakup sahabat-sahabat yang usianya masih sangat muda, masih SD, masih TK, yang pernah diasuh, dididik langsung oleh Rasulullah, dan mereka ingat, ya, ingat usia taman kanak-kanak, SD, SMP, gitu ya. Walakinnahum yatafawatuna, para sahabat itu ya berbeda-beda tingkat kemuliaannya.
Kama sayubayyinu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala falladhi talat suhbatuhu afdalu mimman lam tatul suhbatuhu. Perbedaan kemuliaan para sahabat itu ditentukan seberapa lama membersamai Rasulullah. Semakin lama semakin tinggi derajat kemuliaannya. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang bertahun-tahun, beda-beda. Ya. Tergantung tingkat lama dan sebentarnya membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang-orang Arab Badui yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman, tentu berbeda tingkat kemuliaannya dengan para sahabat yang menetap tinggal bersama Nabi bertahun-tahun. Kashabatil ladina lazamu nabiyya sinina. Ya. Fakullun lahu nasibuhu wa kullun lahu hadduhu minas suhbah. Masing-masing punya bagian sendiri-sendiri tingkat kemuliaan sebagai sahabat. Ya, lakin yajma'uhum wasfu suhbah. Tetapi siapapun yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, maka masih disebut sebagai sahabat. Ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Mungkin ada diskusi yang saya lupa tidak memberikan sesi tanya jawab. Kalau ada. Tadi